Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kavita Lasmi Murti. Saya akan menjelaskan tentang stock split dan reverse split. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan, nilai nominal satu saham dibagi menjadi dua, sehingga terdapat dua saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Secara umum, adapun beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split. Tujuan stock split. Kebijakan melaksanakan penerbitan stock split dilandasi oleh berbagai bentuk tujuan. Beberapa tujuan diterapkannya kebijakan stock split oleh suatu perusahaan, maka perlu juga bagi kita untuk memahami pandangan dilakukannya stock split ini dari pendapat lain, yaitu yang dikemukakan oleh Scott, Martin, Betty, and Cowan, bahwa ada beberapa alasan mengapa manajer perusahaan melakukan stock split. Selanjutnya yaitu reverse split dan dampaknya. Tindakan dari reverse split ini akan mengakibatkan harga saham per lembarnya akan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dampak dari proses reverse stock split. Ada hal yang langsung terlihat dari proses reverse split, yaitu yang pertama adalah jumlah lembar saham yang berkurang. Yang kedua yaitu meningkatnya EPS pada saham. Yang ketiga yaitu harga saham yang mungkin akan cukup relatif dalam beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Agustina. Sebelumnya terima kasih kepada rekan Kavita yang telah menjelaskan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai stock split dalam perspektif signaling theory dan trading range theory. Pada slide dijelaskan bahwa informasi dilakukannya stock split oleh suatu perusahaan dilihat sebagai suatu sinyal atau tanda-tanda yang menggambarkan suatu perusahaan, dan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Ketika dilihat dari sisi positif, itu artinya suatu perusahaan menggambarkan prospek masa depannya yang valid kepada publik. Nah, ketika perusahaan itu membagikan prospek masa depannya yang tidak valid, maka akan berdampak negatif gitu. Next, signaling theory adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Kondisi di sini artinya itu kondisi dari sisi kinerja perusahaan, sisi kinerja keuangannya gitu. Nah, hubungan stock split dan trading range theory dapat dilihat dari segi pandangan internal perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Jadi ketika tingkat kemahalan saham melonjak tinggi, maka perusahaan-perusahaan termotivasi untuk melakukan pemecahan saham. Next, stock split dan kinerja keuangan. Nah, ada beberapa bentuk yang bisa kita lihat mengenai stock split dan kinerja keuangan. Yang pertama, perusahaan yang melakukan stock split itu biasanya tidak memiliki masalah apapun dalam bidang kinerja keuangannya. Yang kedua, bagi publik, perusahaan yang melakukan pemecahan saham dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik di masa lalunya. Hal tersebut artinya stock split itu lebih melihat laba masa lalu dibandingkan laba masa depan. Yang ketiga, keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan kualitas manajemen keuangan suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Ketika telah ditangani dengan baik, maka investor, kreditor, stockholder lainnya bakal merespon atau menilai suatu kinerja perusahaan tersebut. Next, stock split dan penambahan modal. Banyak banget yang menyinggung apakah keputusan suatu perusahaan melakukan stock split ada mempengaruhi pada bertambahnya jumlah saham suatu perusahaan. Tentu saja tidak, karena keputusan stock split adalah bersifat pemecahan saham dari satu menjadi dua. Misalkan nih, satu lembarnya itu 5.000, nah dibagi menjadi dua jadi 2.500. Pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham dan pada rentang harga tertentu. Nih, kita lihat contoh soalnya. Sebelum ada stock split, saham biasa nominalnya itu 2.500 dan 5.000 dan 5.000 lembar. Itu ada 12.500.000. Agio sahamnya itu 5.200.000. Laba ditahannya itu 18.400.000. Jumlah modal sendirinya 36.100.000. Nah, selanjutnya nih perusahaan untuk melakukan stock split atau pemecahan saham. Sudah ada stock split ya, jadi saham biasanya nominalnya 1.250. Kenapa? Karena 2.500 dibagi 2 jadi 1.250. Nah, harganya lebih murah nih, maka lembarnya pasti lebih banyak. Jadi 5.000 dikali 2 itu ada 10 lembar. Nilainya tetap 12.500.000.
agio sahamnya tetap 5.200.000, laba ditahannya tetap 18.400.000, dan jumlah modal sendirinya tetap nilainya 36.100.000. Jadi tidak merubah nilai ekonomisnya, tidak merubah nilai apapun gitu, cuma hanya kayak menurunkan gitu ya, menurunkan nilai pemecahan sahamnya. Sekian penjelasan saya, selanjutnya kepada Mega. Perkenalkan, nama saya Mega Sucilandari. Di sini saya akan menjelaskan arti dan alasan tindakan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Sebagaimana kita tahu bahwa definisi dari buyback itu sendiri ialah tindakan atau keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam membeli kembali saham yang telah dijual di pasaran. Ketika saham sudah dijual, maka memiliki banyak sekali arti. Arti yang pertama ialah perusahaan telah memiliki kembali saham yang beredar. Dengan demikian, saham memberikan sinyal positif kepada pasar. Ketika perusahaan telah memberikan sinyal positif kepada pasar, maka itu menunjukkan bahwa harga saham sudah di bawah harga yang telah ditentukan atau yang disebut sebagai under value. Ketika buyback dilakukan, maka saham tersebut akan menjadi saham treasury dengan berbagai kekurangan, yaitu saham ini akan kehilangan hak veto dan dividen. Saham treasury ini bisa dikatakan ketika perusahaan telah membeli saham yang sudah beredar itu bisa didiamkan, bisa dibagikan kepada karyawan perusahaan, atau bisa dijual kembali. Pertanyaannya, mengapa perusahaan melakukan buyback? Ya, ada banyak sekali alasan kenapa perusahaan melakukan buyback. Alasan perusahaan melakukan buyback ini yang pertama, untuk mengerem harga saham agar tidak terus menurun. Karena sebagaimana kita tahu, ketika harga saham itu naik, maka banyak sekali orang-orang yang menjual saham tersebut. Tapi ketika harga saham itu turun, maka banyak sekali orang yang membeli, namun juga banyak sekali orang yang menjual. Jadi, kita harus menjaga kestabilan atau nilai kewajaran harga dari sebelumnya. Dengan cara, ketika supply-nya increase, maka demand-nya harus tetap. Alasan yang kedua ialah mengurangi jumlah dividen yang keluar. Mengapa demikian? Ketika sebelum terjadinya buyback, perusahaan hanya memiliki 60% dan 40%-nya dimiliki oleh masyarakat. Dan ketika perusahaan menghasilkan suatu laba, maka 60%-nya dimasukkan ke dalam laba perusahaan dan 40%-nya dibagikan kepada masyarakat yang memiliki saham tersebut. Tapi ketika terjadinya buyback ini, maka perusahaan memiliki kembali saham tambahan berupa 10% dan jadi total jumlah perusahaan memiliki sahamnya itu 70% dan 30% dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian terjadinya pengurangan dividen atau saving dividen. Yang ketiga ialah terjadinya sinyal psikologi kepada pasar. Artinya gimana? Artinya di sini dalam stigma dari masyarakat bahwa mereka berkata perusahaannya aja kembali membeli sahamnya, harga saham ini akan kembali naik dong. Berarti dengan begitu masyarakat akan berbondong untuk membeli kembali saham yang telah dijualnya. Dan itu dikatakan sebagai perang psikologi atau psychology war. Alasan yang keempat adalah untuk menghindari diri dari akuisisi. Maksudnya seperti apa? Ketika suatu perusahaan terjadi penurunan harga secara terus-menerus akan mempengaruhi nilai bukunya. Ketika nilai bukunya itu menjadi rendah, maka lebih mudah bagi perusahaan lain mengambil alih suatu perusahaan tersebut. Maka hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh semua perusahaan. Dengan demikian, salah satu alasannya ialah dengan membeli kembali saham-saham yang telah beredar atau dilakukannya buyback. Dan alasan yang kelima, pertimbangkan nilai pajaknya. Pertanyaan saya, ketika perusahaan telah melakukan buyback ini, apakah harga sahamnya akan kembali naik? Ya, menurut pendapat saya, harga saham akan kembali naik karena ketika terjadinya pembelian saham tersebut akan mempengaruhi earning per share dan itu akan menjadi sangat berpengaruh terhadap pengendalian harga saham.
Demikian penjelasan dari saya mengenai arti dan alasan tindakan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Ya baik, demikian penjelasan dari kami terkait mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi pertemuan 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di like, subscribe, dan sebar ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat.